KDI NIM 2102-52272. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG guru tertentu bertempat Kementerian Agama mata pelajaran fikih pada LPTK UI Sultan Toha Saifuddin Jambi. Hari ini saya akan melaksanakan praktek ujian kinerja dengan materi hukum asuransi dan investasi dalam Islam kelas 10 di MA Azainuddin Kelaki, Bima, Nusa Tenggara Barat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Guru. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Ya, baiklah. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa. Sekarang Ibu yang mewakili doa ini, silakan maju di depan anak-anak Wendy. Sebenarnya siap kan? Sebelum kita mulai materi, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Amin. Ya, terima kasih. Siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Tidak ada. Ya, alhamdulillah. Anak-anak, dalam hidup kita tidak bisa yang dapat memprediksi, karena ada yang sukses dan ada yang tidak sukses. Ada yang bisa dan ada pula yang tidak bisa. Ada yang perbuatannya buruk dan ada pula perbuatannya tidak buruk. Di dalam Islam mengajarkan kepada kita bahwa kita harus tolong menolong, kita harus sosial ya, tolong menolong antara sesama. Justru itu materi Ibu hari ini masalah asuransi syariah. Sebelum kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sekarang kita berdiri semua anak-anak. Di sana
Iya. Ini ada pertanyaan ya. Ya. Kapankah kamu membaca Al-Quran? Ayo Bu. Ya. Setiap hari atau pada waktu-waktu tertentu seperti sekarang. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Sekarang yang kedua, mengapa asuransi syariah dibolehkan menurut hukum Islam? Karena menggunakan akad yang sesuai syariah serta menghindari riba, gaharat, dan maksiat. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ananda Randy ya. Ya, sekarang kita melanjutkan ke materi. Yang pertama, pengertian asuransi syariah ya. Yang kedua, sejarah asuransi syariah. Yang ketiga, landasan hukum syariah. Yang keempat, akad asuransi syariah. Yang kelima, prinsip asuransi syariah. Yang keenam, perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Sekarang latar belakang asuransi syariah ya. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong antara pihak yang terdaftar investasi dalam bentuk aset untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Asuransi melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Asuransi syariah merupakan lembaga bukan bank yang terorganisir yang terpaku dalam aspek bisnis. Tujuan asuransi syariah adalah untuk melindungi peserta dari kemungkinan resiko yang tidak bisa diprediksi di masa mendatang. Dewasa ini, mayoritas masyarakat telah sadar akan pentingnya asuransi dalam kehidupan. Memiliki asuransi sama hanya dengan mempersiapkan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Paham Ananda? Paham. Ya, sekarang Ibu lanjut ya. Baik. Pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah adalah asuransi yang menjamin segala risiko kerugian, kerusakan, atau kematian nasabah atau tertanggung. Pihak tertanggung mengikat perjanjian risiko dengan si pihak tanggung. Mengikat perjanjian risiko dengan si penanggung atas barang atau harta, jiwa dan sebagainya berdasarkan prinsip bagi hasil di mana kerugian dan keuntungan disepakati kedua belah pihak berdasarkan pada syariat Islam yang mengaku pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini ada dalil yang berdasarkan hukum dasar Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan. Ada takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat kemaksiatan. Ya, sekarang Ibu lanjut ya. Sejarah asuransi syariah. Yang pertama, tahun 1979, Faisal Islamic Bank of sudah mengambil prakarsa untuk mendirikan perusahaan asuransi atas dasar kooperatif. Yang kedua, pada 24 Februari tahun 1994 disebut
Yang kelima, tafakur umum diresmikan oleh Menristek atau Ketua BPPT Profesor Dr. PJ Habibie selaku Ketua sekaligus pendiri resmi IPMI dan mulai beroperasi sejak 2 Juni 1995. Anak-anak paham? Baiklah, sekarang kita lanjut ya. Landasan hukum asuransi syariah. Al-Quran, perintah Allah untuk saling tolong menolong. Yang kedua, perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan. Sunnah Nabi SAW, hadis tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang. Istihad, sahabat Rasulullah mengatakan bahwa dalam pembayaran hukuman ganti rugi pernah dilaksanakan oleh Khalifah kedua. Kias, dalam kitab Fath Al-Bani disebutkan dengan datangnya alat Islam, sistem akilah diterima Rasulullah menjadi bagian dari hukum Islam. Ide dari akilah adalah suku Arab. Ijma atau kesepakatan, para sahabat telah melakukan kesepakatan dalam hal akilah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ya, sekarang kita lanjut ke akad asuransi syariah ya. Iya. Baik. Akad tijarah. Yang pertama dilakukan dengan tujuan komersial. Bentuk akad dapat diubah menjadi akad terbaru. Yang ketiga, akad tijarah mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola. Yang keempat, ketika masa perjanjian habis, akad terbaru dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong. Tidak bisa diubah menjadi akad tijarah. Yang ketiga, anggota memberikan hibah yang digunakan untuk menolong anggota lain yang terkena musibah. Yang keempat, perusahaan sebagai pengelola dana hibah. Yang kelima, akad dalam terbaru adalah akad wakalah bil uzrah, akad mudarabah masyarakat. Ya, sekarang Ayu silakan baca ulang yang Ibu sampaikan tadi, masalah prinsip asuransi syariah. Ayo silakan Ayu. Tauhid atau ketakwaan, al-ad sikap adil, at-ta'awun tolong menolong, amanah terpercaya, ridho khidmah pelayanan, terbebas dari larangan maisir dan riba. Tepuk tangan ya untuk ya. Sekarang kita tempo satu dulu ya. Tempo satu. Tempo ulang. Tempo satu. Tempo dua. Tempo tiga. Tempo empat. Tempo lima. Ya, terima kasih. Ya, baiklah anak-anak, sekarang kita lanjut. Perbedaan asuransi syariah dan konvensional. Ciri-ciri asuransi syariah. Konsep saling bekerja sama dengan mengembangkan dana baru. Asal usul al-akilah yang telah disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam. Premi, pendapatan wakalah sebagai pendapatan perusahaan, sisanya milik peserta. Sumber hukum Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, Istihsan, dan Urf. Akad terbaru dan akad tijarah atau mudarabah, wakalah, wadiah, sirkah, mudarabah atau masyarakat. Ya, baik anak-anak. Tadi Ibu sudah menyampaikan materi. Apakah anak-anak sudah paham atau bagaimana tadi? Sekarang Ibu mau melontarkan pertanyaan.
Saya Bu. Ya, ayo silakan anak. Asuransi konvensional menggunakan sistem premi dan bunga. Sedangkan asuransi syariah berdasarkan prinsip tolong menolong atau ta'awun dan bebas riba. Ya, tepuk tangan kepada Ananda. Sekarang ibu nomor 2 ya. Mengapa asuransi syariah dibolehkan menurut hukum Islam? Saya Bu. Ya. Silakan Ananda Wendy. Karena menggunakan akad yang sesuai syariah serta menghindari riba, gaharat, dan maisir. Ya, tepuk tangan. Untuk Ananda Wendy. Ya. Sekarang ibu akan membagikan 2 kelompok ya dari hasil tadi, materi tadi. Ya, kelompok pertama ini Wendy, kelompok kedua Ayu ya sama teman-teman. Ayo, silakan kerjakan soal yang ibu kasih. Waktu yang diberikan sama ibu adalah 5 menit ya. Selamat bekerja. Sudah selesai anak-anak? Ya, sekarang ibu lakukan presentasi ya. Ya, untuk kelompok pertama dan kelompok kedua. Siapa yang duluan ini untuk kelompok 1 dan 2 angkat tangan? Ya. Sekarang ibu kasih kelompok 2 ya. Silakan Ayu mempresentasikan sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok 2. 1. Jelaskan pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong, ta'awun di antara sejumlah peserta melalui investasi dan dana terbaru yang dikelola sesuai prinsip syariah. Ciri-ciri utama asuransi syariah yaitu yang pertama, berdasarkan prinsip tolong menolong. 2. Menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. 3. Dana peserta tetap menjadi milik peserta, bukan perusahaan. 2. Sejarah berdirinya asuransi syariah. Konsep asuransi syariah berakar dari praktik akilah pada masa Rasulullah SAW, yaitu sistem tanggung jawab bersama dalam masyarakat Arab ketika terjadi musibah. Perkembangan modern, yaitu Union Nasional mulai mengembang asuransi syariah pada tahun 1970-an. 2. Di Indonesia asuransi syariah mulai berkembang sejak tahun 1994 dengan berdirinya PT Asuransi Takaful Indonesia. Selanjutnya, perkembangan semakin pesat setelah adanya dukungan regulasi dan fatwa DSN MUI. 3. Dalil Al-Quran dan hadis tentang asuransi syariah. Dalil Al-Quran yaitu, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Ayat ini menjadi dasar
akan mempresentasikan. Ayo. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruben Faidi. Saya ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. 1. Pengertian asuransi. Asuransi adalah suatu bentuk perjanjian akad antara dua pihak, yaitu penanggung atau perusahaan asuransi dan ditanggung atau peserta asuransi, di mana penanggung memberikan jaminan kepada tertanggung atas risiko kerugian, kehilangan, atau kerusakan yang mungkin terjadi di masa depan dengan imbalan pembayaran premi secara berkala. Secara umum, asuransi bertujuan untuk itu: 1. Memberikan perlindungan finansial. 2. Mengurangi beban risiko yang tidak terduga. 3. Menciptakan rasa aman dalam kegiatan ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, asuransi digunakan dalam berbagai bidang seperti asuransi kesehatan, jiwa, pendidikan, kendaraan, dan usaha. 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 merupakan dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan usaha perasuransian di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan industri asuransi yang sehat, adil, transparan, dan melindungi kepentingan masyarakat. Beberapa poin penting dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. 1. Pengertian asuransi. Asuransi didefinisikan sebagai perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis untuk memberikan penggantian atas kerugian atau pembayaran tertentu berdasarkan peristiwa yang tidak pasti. 2. Jenis usaha perasuransian. Poin 1. Asuransi umum. Poin 2. Asuransi jiwa. Poin 3. Reasuransi. Poin 4. Asuransi syariah. 3. Pengawasan industri asuransi dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk menjamin keamanan dana masyarakat. 4. Perlindungan konsumen. Undang-undang ini menekan kewajiban perusahaan asuransi untuk bersikap transparan, menjaga solvabilitas, dan memenuhi hak pemegang polis. Sekian hasil presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita sudah sama-sama mempresentasikan antara kelompok 1 dan 2. Bagaimana perasaan kalian mengenai materi yang Ibu sampaikan tadi? Apakah senang atau tidak? Senang. Bagus. Tepuk tangan. Membagikan kelompoknya. Siapa yang bisa menyimpulkan materi tadi? Saya, Bu. Ya, silakan Anda Ruben. Asuransi profesional menggunakan sistem premi dan bunga. Suaranya kasih keras. Sedangkan asuransi syariah berdasarkan prinsip tolong menolong atau ta'awun dan bebas riba. Ya. Tepuk tangan ya. Materi yang akan datang
materi masalah zakat